Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemarin kita sudah mengetahui sudah belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jika kita ingin membuat kalimat khobar muqaddam ditambah mubtada muakhar, maka ada syaratnya, yaitu khobar muqaddam harus diawali oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf kata penghubung seperti ala, fi, amama, waro'a. Ini semua adalah huruf jar, kata penghubung. Di atas, di depan, di belakang. Ini semua kata penghubung. Kalau kita ingin membuat kalimat khobar muqaddam harus diawali kata penghubung atau huruf jar. Lalu kemarin kita belum bahas tentang ini. Khobar muqaddam harus berbentuk ma'rifat, sedangkan mubtada muakhar harus berbentuk isim nakiroh. Nah, di sini ma'rifat. Yang harus berbentuk ma'rifat ini adalah khobar muqaddam, sedangkan yang berbentuk nakiroh adalah mubtada muakhar. Nah, apa itu ma'rifat? Nah, ciri-ciri ma'rifat yaitu diawali dengan huruf alif lam. Ma'rifat diawali dengan huruf alif lam, ciri-cirinya. Sedangkan nakiroh isimnya bertanwin. Jadi ciri-cirinya bertanwin dan tidak ditandai alif lam. Ma'rifat itu ciri-cirinya ada alif lam. Kalau dia sudah alif lam berarti akhirannya tidak bertanwin. Dan nakiroh ciri-cirinya isimnya bertanwin. Dia bertanwin di akhir katanya ya. Contohnya apa? Kitabun. Nah, ini diakhiri dengan tanwin. Ciri-cirinya bertanwin dan tidak ditandai alif lam. Tidak ada alif lamnya. Kalau ma'rifat diawali dengan alif lam. Kalau ini nakiroh, kalau ma'rifat dia jadi ada alif lamnya. Al-kitab, al-kitabi, al-kitabu. Nah, dan akhirannya tidak boleh tanwin karena sudah diawali dengan alif lam. Oke, jadi ya, poinnya adalah ma'rifat, ciri-cirinya ada alif lamnya. Nakiroh, ciri-cirinya dia bertanwin, isimnya bertanwin, dan tidak ada alif lam, tidak ditandai alif lam. Ya, bisa kita lihat di sini ya contohnya ya. Khobar muqaddam dia harus ma'rifat. Ma'rifat itu ditandai dengan alif lam. Jadi khobar muqaddam harus ada alif lamnya. Alal maktabi, fil fasli alif lam, amamal baiti alif lam, waro'al maktabi alif lam. Ya. Jadi khobar muqaddam bentuknya harus ma'rifat, yaitu ditandai dengan alif lam. Sedangkan mubtada muakhar dia harus nakiroh bentuknya. Nakiroh itu tidak ditandai alif lam dan akhirannya ada tanwinnya. Isimnya bertanwin ya. Ditandai dengan tanwin dan tidak ada alif lamnya. Itu namanya nakiroh. Nakiroh biasanya tidak ada alif lamnya dan isimnya bertanwin. Jadi diakhiri dengan tanwin. Kalau yang sudah pakai alif lam dia tidak boleh bertanwin lagi. Maktabi bukan maktabin. Maktabi. Oke, di sini udah paham ya. Jadi khobar muqaddam harus ma'rifat, yaitu ada alif lamnya. Mubtada muakhar dia harus nakiroh. Nakiroh itu isimnya bertanwin dan tidak ditandai dengan alif lam. Oke, kita bisa lihat di latihan 5. Nah tadi ya, kalau khobar apa tadi? Khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam harus diawali dengan ini huruf jar, kata penghubung, tahta, fi, ala. Nah kita lihat setelah kata penghubung ada alif lamnya semua. No, alif lamnya ini adalah ma'rifat. As-samai, al-maqsofi ada alif lamnya. Dan setelah khobar muqaddam, lalu setelah khobar muqaddam
ada mubtada muakhar. Mubtada muakhar akhirannya bertanwin dan tidak ditandai dengan alif lam. Jadi ini namanya khobar muqaddam, yaitu bentuknya ma'rifat yang ada alif lamnya. Dan ini adalah mubtada muakhar, yaitu dia bertanwin, tidak ditandai dengan alif lam. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan latihan 6, yaitu ubahlah kalimat berikut ini ke dalam susunan khobar muqaddam ditambah mubtada muakhar. Yang kemarin kita pelajari. Jadi di sini harus diubah lagi. Kemarin kita kejebak sama soalnya ya. Ternyata harus ada yang dirubah. Udah disusun tapi ada yang dirubah lagi. Nah, kan bikin khobar muqaddam itu harus ada diawali huruf jar, yaitu kata penghubung fi, ala. Nah, kita jawabnya ini ya, fil hammami as-sabun. Nah, kita tulis fil hammami as-sabun, fil hammami as-sabun, as-sabun, hammami as-sabun, bun. Nah, coba sesuai dengan kriteria atau belum? Tadi kan khobar muqaddam harus ma'rifah. Ma'rifah itu yang ada alif lamnya. Nah, di sini dia sudah ada alif lamnya. Fil hammami berarti benar. Khobar muqaddamnya ma'rifah. Nah, mubtada muakhar harus berbentuk nakiroh. Nakiroh ini ya, yang ada tanwinnya dan tidak ada alif lamnya. Nah, di sini dia masih ada alif lamnya, as-sabun. Jadi kita ubah sobun ini menjadi bentuk nakiroh. Sobun ini diubah jadi nakiroh, jadi tidak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, berubah jadi sobun. Sobun, nun, ada tanwinnya. As-sobun jadi sobunun. Nah, karena ini masih berbentuk ma'rifah, berarti salah. Yang benar adalah fil hammami sobunun. Fil hammami sobunun. Sobunun. Nah, ini adalah yang sesuai. Jadi as-sobun masih berbentuk ma'rifah, kita ubah ke nakiroh. Nakiroh itu harus bertanwin dan tidak ada ma'rifah. As-sobunun, as-sobunu jadi sobunun. Fil hammami sobunun. Berarti kemarin yang sudah kita kerjakan, mubtada muakhornya harus berbentuk nakiroh. Seperti yang ini contohnya. Nakiroh yaitu bertanwin, tidak ada alif lam dan bertanwin. Berarti nomor 2 gimana jawabnya? Alal haiti takwimun, tidak ada alif lamnya, jadi takwimun, ininya ditambahin tanwin, takwimun. Kerjakan lagi ya, dibenarin 3-10-nya. Fil maktabi kutubun, tidak ada alif lamnya. Janibal matbakhi tilfazun, tidak ada alif lamnya dan bertanwin, tilfazun. Amamal baiti syajaratun, ada tunnya, tidak bertanwin. Jadi nakirohnya, jadi mubtada muakhornya harus diubah lagi. Yang tadi ada alif lamnya diubah jadi bertanwin dan tidak ada alif lamnya. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi khobar muqaddam harus ma'rifah, yaitu ada alif lamnya, dan mubtada muakhar dia tidak bentuknya nakiroh,
tidak ada alif lamnya dan harus ada tanwinnya. Oke, cukup sampai di sini. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke Miss Atifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.